Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 6 energi dan perubahannya, subtema 2 perubahan energi. Ini materi pembelajaran 4 ada di halaman 81 sampai dengan 88. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4, ayo mengamati. Pada pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan. Gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun mengikuti irama. Hari ini mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Mereka memerhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga. Yang tepat ini adalah memerhatikan anak-anak tanpa huruf P. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik. Ikuti urutan gerakan seperti pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Baik, kita cermati dari gerakan yang pertama anak-anak. Ini memegang bola sambil memutar bola dari bawah ke atas. Selanjutnya, gerakan kedua memutar bola dari kanan ke kiri. Yang ketiga, gerakannya adalah meliukkan badan sambil mengayunkan bola ke atas. Dan yang keempat, kembali berdiri tegak sambil mengayunkan bola ke bawah. Ayo berlatih anak-anak. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai, mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Kita cermati pada gambar yang pertama ini prosesnya dimulai dari menanam pohon kapas, selanjutnya merawat dan juga memanen kapasnya. Di gambar kedua ini adalah proses memintal serat kapas menjadi benang anak-anak di sini. Gambar selanjutnya ini adalah gambar selembar kain yang dijahit menjadi pakaian. Perlu anak-anak ketahui sebelum benang ini menjadi kain untuk dijahit, ini perlu mengalami proses penenunan. Benang harus ditenun untuk menjadi selembar kain. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Lengkapi tabel berikut. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju? Yang pertama adalah energi gerak saat petani kapas menanam, merawat, dan memanen tanaman kapas. Yang kedua, energi gerak saat pemintal benang memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga, energi gerak saat penenun atau mesin pabrik menenun benang menjadi selembar kain.
Yang keempat, energi gerak saat penjahit menjahit kain menjadi pakaian. Apa kewajibanmu terhadap pakaian yang dimiliki? Kewajibannya yang pertama adalah memakai pakaian dengan hati-hati agar tidak mudah kotor atau sobek. Yang kedua, mencuci pakaian yang kotor. Yang ketiga, menyetrika pakaian setelah dicuci dan menyimpannya dengan baik. Kewajiban yang keempat, tetap memakai pakaian itu selama masih layak dipakai. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Ayo berlatih anak-anak, baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko. Kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu baju dapat dipakai. Coba hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Jawab. Ini tadi berangkat pukul 08.30, lama di pasar 45 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Perhatikan penjelasannya, kita bersusun. 08.30 ditambah 00.45. 0 ditambah 55. 3 ditambah 47, 8 ditambah 08, 0 ditambah 00. Pukul 8.75 ini sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Ini. Pukul 08.75 menit ini sama dengan pukul 08.00 ditambah 75 menit. Selanjutnya, pukul 08.75 anak-anak, ini sama dengan pukul 8. Yang 75 menit ini kita ubah menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Ini menjadi pukul 8 ditambah 60 menit, ini sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Pukul 8 ditambah 1 jam menjadi pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 09.15. Jadi, dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Ini jarum pendek di angka 9 lebih sedikit dan jarum panjang tepat di angka 3. Nah, berikut ini beberapa soal tentang lamanya suatu kejadian. Jawablah soal-soal berikut. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1 anak-anak. Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada akhir bulan Juni, ini seharusnya dibalik anak-anak. Pada akhir bulan Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Berarti kita bahas anak-anak, ini jawab dimulai dari Maret, April, Mei sampai akhir Juni ada 1, 2, 3, 4 sama dengan 4 bulan. Jadi proses menanam cabai tersebut selama 4 bulan. Soal kedua anak-anak, seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Berarti ini jawab. Ini berarti 15 baju dibagi dengan 3 sama dengan 5. Ini jadi butuhnya waktu 5 hari anak-anak. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit 15 baju adalah 5 hari. Lanjut ke soal ketiga, anak-anak. Pada hari Senin, Ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Baik, Ibu bahas. Berarti dimulai dari hari Senin, ini sampai Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hari. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju ibu adalah 6 hari. Soal keempat anak-anak, Lani membantu ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 09.00. Pukul 10.30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Baik, ini berarti pukul 10.30 kita kurangi pukul 09.00. Ini sama dengan 1 jam 30 menit. Caranya kita bersusun di sini. 10.30 kita kurangi dengan 09.00. Kita kurangi anak-anak. 0 dikurangkan 0, 3 dikurang 03, titik di sini. Selanjutnya 10 dikurang 9, ini 1, 01. Ini sama dengan 01.30, ini sama dengan 1 jam 30. Jadi, waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut adalah 1 jam 30 menit. Soal kelima anak-anak, ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Baik, Ibu bahas tadi pukul 08.00 ditambah 45 menit sama dengan pukul 08.45. Kalau kita bersusun, Ibu bersusun di sini anak-anak. 08.00 ditambah 45 menit anak-anak di sini 00.45. Ini kita jumlahkan bersusun. 0 ditambah 55, 0 ditambah 44, sini 8 ditambah 08, di sini 08.45. Jadi ayah selesai mencuci mobil pukul 08.45. Jika kita gambarkan dalam jarum jam anak-anak, berarti ini pukul 8 sudah lebih anak-anak, sudah mendekati angka 9 dan jarum panjangnya kita hitung dari angka 12. Ini sampai 45, setiap langkah 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jarum panjang tepat menunjuk angka 9. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.